Dan pemirsa, inilah peserta dengan nomor tampil 08. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang saya hormati, hadirin saudaraku, apa kabar hadirin? Apakah hadirin sehat? Alhamdulillah. Dan tidak lupa untuk sahabat setia pendengar RRI dimanapun Anda berada. The greatest problem that has confronted man from immemorial is the moral problem. Masalah terbesar yang dihadapi umat manusia sejak zaman dulu sampai saat ini adalah masalah dekadensi moral. Demikianlah hadirin ungkapan Abu A'la Al-Ma'ududi di dalam bukunya The Ethical Viewpoint of Islam. Kini hadirin, di tengah-tengah kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, masalah dekadensi moral sedang menggejala dan mewabah, marak dan merebak di dalam berbagai bidang aspek kehidupan umat manusia. Mari kita lihat dan kita renungkan hadirin, para pemuda dan remaja kita akhir-akhir ini, mereka bukan hanya sekedar melakukan kenakalan, akan tetapi mereka sudah terjerumus ke dalam tindakan kejahatan. Mereka bukan hanya sekedar bolos sekolah, tawuran antar pelajar, mabuk-mabukan, akan tetapi mereka sudah terjerumus ke dalam sindikat narkoba, prostitusi, bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka tidak segan-segan membunuh orang tuanya sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dalik. Itulah hadirin potret kehidupan generasi muda karena lemahnya moral dan terjadinya dekadensi moral karena tidak adanya contoh yang tinggi, figur yang luhur yang harus ditiru oleh mereka. Atas dasar tersebutlah tergugah hati saya untuk membawakan sebuah judul tentang implementasi akhlak Rasulullah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas anak bangsa. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah sadaqallahul adim, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan mereka banyak menyebut asma Allah. Ibadallah yang dirahmati Allah, ayat tadi menjelaskan kepada kita semua bahwa sungguh di dalam diri Rasul terdapat suri tauladan yang baik untuk kita. Kemudian jika kita kaji lebih dalam, menurut Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab Safwatut Tafasir, beliau mengatakan makna uswatun hasanah pada ayat tadi yaitu al-mithalul a'la alladhi yajibu an tuqtadalahu fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, yaitu contoh yang tinggi, figur yang luhur yang wajib ditiru oleh setiap mukminin mukminat baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Sejalan dan sejalin dengan maksud ayat tersebut hadirin, ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana gambaran akhlak Rasul, maka beliau dengan tegas mengatakan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran.
dalam artian akhlak Rasul adalah pengejawantahan dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga hadirin, Allah secara langsung memuji kemuliaan akhlak Rasul melalui firman-Nya Quran surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Hadirin yang dirahmati Allah, kemuliaan akhlak Rasulullah baik dalam perkataan, kepemimpinan maupun metode penyampaian ajaran dibuktikan oleh berbagai kalangan di dunia ini, sehingga diabadikan di dalam ensiklopedia Britannica dengan gelar yang sangat fantastis, the most successful of all prophets and all religions in one personality. Nabi Muhammad adalah pemimpin yang paling sukses di antara para nabi, para pemimpin agama, dan para pemimpin-pemimpin lainnya. Hadirin, di antara diutusnya Rasul ke muka bumi ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, sebagaimana beliau berkata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya di antara diutusnya aku ke muka bumi ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Dengan demikian hadirin, maka untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas, generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang berakhlak Qur'ani, maka sudah sepantasnya kita mengikuti akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena akhlak Rasul merupakan pengejawantahan dan penginternalisasian dari Al-Qur'anul Karim. Dari yang saya sampaikan hadirin, dapat disimpulkan bahwasannya Rasulullah merupakan figur terbaik dalam mendidik, yang memberikan contoh kepada umatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian kita harus senantiasa mengikuti sikap, sifat dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena akhlak beliau merupakan pengejawantahan dari Al-Quran. Untuk menginternalisasikan nilai-nilai Quran tersebut, maka kita harus mengikuti ajaran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menjadi generasi yang memiliki kualitas untuk menuju Indonesia emas. Semoga bermanfaat. Khudh maqsopa wada makadar. Ambil yang baik, hilangkan yang buruk. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.